Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si itu begitu ke pengadilan lolos. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Kita mengikuti kegiatan Pak Prabowo hampir 3 hari ke belakang, di mana Pak Prabowo teman-teman mengunjungi IKN, terus meresmikan kilang minyak terbesar di Balikpapan ya, di Indonesia maksudnya, dan juga mengunjungi rumah sekolah rakyat, sekolah rakyat, di mana dalam salah satu pernyataannya yang menarik teman-teman, Pak Prabowo ingin meninju secara langsung wajah para koruptor. Wah, ini luar biasa ya. Kalau misalnya kita tahu Pak Prabowo itu memang sangat kesal sekali dengan para koruptor. Terbaru bahkan 8 pegawai pajak tertangkap OTT KPK. Ini menunjukkan keseriusan Pak Prabowo dan juga Pak Purbaya untuk bersih-bersih. Tidak hanya ring 2 atau ring 3, tapi sampai ring 1 pemerintahan. Jadi ya, walaupun dia adalah menteri, baik ataupun itu koalisi, kalau misalnya memang terbukti korupsi, ya bakal ditonjok oleh Pak Prabowo. Nah, hari ini kita bakal tengok teman-teman bagaimana pernyataan Pak Prabowo yang sangat menarik ini, di mana Pak Prabowo menegaskan lebih menghormati seorang pemulung yang mencari uang secara halal daripada koruptor yang punya harta mentereng tapi hasil mencuri uang rakyat. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja simak informasi selengkapnya teman-teman. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Jaksa Agung nggak hadir ya? Lagi ngejar-ngejar orang. Wah, ini negara keren banget bos. Presiden cari Jaksa Agung, tapi Jaksa Agung sibuk. Bukan sibuk acara, tapi sibuk nangkepin orang. Pasti presiden salut sama Kejagung. Biasanya pejabat tuh rebutan kursi acara, yang ini malah rebutan kursi penyelidikan. Tapi hati-hati Pak Jaksa, hari ini ngejar, besok jangan-jangan malah dikejar. Soalnya di negeri ini yang berani nangkep bisa tiba-tiba jadi target. Presiden khawatir nggak ya? Banyak yang melirik bahwa ternyata begini modesnya Prabowo yang diketahui lagi memancing para koruptor dan seperti memberikan umpan, menjebak lalu berhasil ditangkap oleh beliau. Dan entah mengapa kalau kita lihat satu persatu koruptor besar di Indonesia, bahkan termasuk mafianya, itu yang ditakuti selama beberapa dekade tumbang di era Prabowo. Iya sih, gue ngeliat semenjak Pak Prabowo ini dilantik kayak banyak banget kasus korup yang terbongkar loh. Iya, sebelum-sebelumnya kan kita nggak pernah tahu kalau ada oknum-oknum di Pertamina yang melakukan korup triliunan rupiah kan, dan tentu aja kita baru tahu di era Prabowo Subianto. Jadi banyak yang melihat kalau ini tuh mode senyap yang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo dan sudah dilakukan sejak beliau masih menjabat sebagai militer. Yang pertama tentu aja dikasih kesempatan, kemudian dijebak, lalu setelah itu dimusnahkan. Dan ini merupakan pergerakan bawah tanah yang tentu aja tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat. Jadi ada sekitar 70 lebih pejabat yang sudah dijadikan tersangka korupsi dalam waktu 10 bulan dan diprediksi akan ada lebih dari 100 nama yang akan tumbang di tangan
Prabowo. Pantes aja setelah beliau mengatakan tidak akan gentar dengan para koruptor. Iya bener banget. Bahkan lo tau gak sih, 9 naga itu pernah didatangkan ke istana kan? Dan lo tau gak sih kalau mereka itu sebenarnya diajak ketemu untuk ngomong kalau mereka itu wajib berkontribusi pada negara. Ya dalam tanda kutip ya bayar pajak. Dan ini baru permulaan. Gue yakin kedepannya bakal banyak hal-hal besar yang terbongkar. Bahkan Pak Prabowo diketahui berani menyentuh sampai ke mafia-mafianya. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari semua pihak terkait komitmennya membabat habis korupsi di Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam orasi politiknya dari masa kampanye digelar hingga pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo tidak main-main. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi. Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Jangan jadi koruptor. Sepenggal kata-kata Prabowo dalam menggebuk para koruptor berdasi. Saudara-saudara sekalian, Zaman dulu untuk melawan musuh terberat, senjata kita adalah senapan, helikopter, dan kemampuan hidup di hutan belantara. Beda dengan zaman sekarang, musuh terberat kita adalah penjahat-penjahat berdasi di antara bangsa kita sendiri, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri. Musuh terberat kita adalah para koruptor yang hobi mengambil dan memboroskan uang rakyat, dan para komprador yang hobi menjual kekayaan negara ke luar negeri. Untuk melawan mereka, kita perlu senjata baru, orang-orang yang idealis, bersih, jujur, tegas, dan mampu menjadi pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan Republik Indonesia. Kalau perlu kita turun lagi ke hutan-hutan, desa-desa untuk mencari orang-orang seperti ini untuk kita babat habis koruptor, babat habis komprador. Inilah perjuangan kita. Terus semangat. Salam Indonesia Raya. Prabowo Subianto. Indo Official menjangkau Nusantara dan dunia. monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini di bawah Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan lebih menghormati pemulung yang jujur dibandingkan para koruptor. Pesan Presiden Prabowo disampaikan secara khusus kepada siswa yang akan menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Prabowo juga menyatakan agar para siswa tidak malu dengan latar belakang orang tua mereka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Presiden Prabowo Subianto memberi pesan yang kuat dan tegas saat meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi. dengan ini meresmikan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Pesan Prabowo secara khusus ditujukan kepada siswa sekolah rakyat yang akan menempuh pendidikan untuk menggapai cita-citanya. Presiden Prabowo menyebut lebih menghormati pemulung dibandingkan para koruptor sehingga para siswa tidak perlu malu dengan latar belakang orang tua mereka. Jangan kau kecil hati, jangan kau malu
orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pinter tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung. Saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat. Karena presiden ya saya boleh bicara, ya kan? Sekolah rakyat merupakan sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menjangkau anak-anak dari keluarga terpinggirkan dan kurang mampu. Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat meninjau satu persatu ruang kelas dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Prabowo juga menyampaikan bahwa target sekolah rakyat yang akan dibangun mencapai 500 sekolah rakyat sampai tahun 2029. Kami untuk belajar yang baik. Tim TV One mengabarkan. Dari kami, anak-anak sekolah rakyat yang kini punya harapan, punya mimpi, mau buat ke Indonesia jadi tempat yang lebih baik. Terima kasih Bapak Presiden. Kami akan belajar sebaik-baiknya karena kami percaya masa depan Indonesia dimulai dari tumpuk kelas. Pemirsa, apa makna yang ingin disampaikan Presiden Prabowo yang menyatakan pemulung, tukang becak, petani lebih terhormat dibandingkan dengan koruptor? Untuk membahasnya kita sudah bersama pakar komunikasi politik UPI, Profesor Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Karim. Selamat sore, Adit. Baik, Prof. Karim, apa sebetulnya makna yang ingin disampaikan Presiden Prabowo di depan para siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat ini? Ada dua mana ya. Yang pertama, mana kontekstual. Ketika pesan itu disampaikan di hadapan para murid sekolah rakyat yang orang tuanya tadi sudah disebut gitu ya. Ada pemulung, ada masyarakat miskin dan lain-lain. Jadi Presiden ini mengatakan bahwa akhlak itu menyempurnakan nasab. Nasab itu turunan. Ya. Jadi jika orang berasal dari turunan yang kurang beruntung, maka keberuntungan itu akan didatangkan oleh akhlak yang mulia. Atau dengan kata lain, seseorang yang dinilai kurang beruntung dari sisi nasabnya, turunannya, ia akan diuntungkan, akan dimuliakan oleh akhlaknya. Nah, itu pesan kepada para murid dalam konteks sekolah rakyat. Tetapi pesan ini jangan lupa memiliki amplifikasi yang luar biasa. Karena apa? Karena pesan itu bukan hanya kontekstual, tetapi juga aktual terkait dengan masih maraknya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang dilihat dari tingkat pendidikan, sekolahnya tinggi, penghasilannya besar, status ekonominya tinggi. Nah, dengan demikian, Presiden ingin menegaskan kepemimpinan dan sekaligus preferensi moralnya. Ada 3 kelompok yang disasar. Ya. Pertama, dengan menyatakan bahwa ia lebih hormat kepada pemulung ketimbang koruptor, itu dia ingin merangkul kelompok mustadafin, kaum tertindas yang kurang beruntung, masyarakat papa yang tidak sejahtera tapi punya integritas. Ada pepatah klasik mengatakan bahwa rakyat miskin yang punya integritas lebih kaya ketimbang raja yang korup. Itu yang pertama. Yang dirangkul adalah kelompok miskin, kelompok tidak beruntung, masyarakat pinggiran, tapi masih menunjukkan preferensi nilai. Yang kedua, dia menonjok para koruptor, menonjok kaum culas, menonjok mereka yang hidup dengan cara-cara yang, maaf ya, brutal, kasar, menyepelekan moral. Sekaligus Presiden lagi-lagi konsisten menyatakan perang terhadap korupsi,
perang terhadap penyalahgunaan, dan perang terhadap praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, siapa yang disasar? Presiden juga menegur, sekaligus mengingatkan aparat hukum untuk tidak ragu menegakkan aturan dan menindak mereka yang dianggap sebagai korup atau menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan, dan lain-lain. Jadi ini pesan yang konsisten, mengulang misalnya, Presiden akan menghajar para bandit, Presiden akan menghabisi para cukong atau yang membackup dan lain-lain. Jadi menurut saya itu pesannya. Nah, dengan demikian maka Presiden sedang menyempurnakan citra dan preferensi moralnya bahwa dia berdiri di belakang orang-orang yang punya integritas meskipun status ekonominya rendah. Itu yang ingin dipromosikan oleh Presiden. Baik, ini mengambil poin yang kedua, bahwa menurut Anda Presiden ini ingin menonjok para koruptor, maling yang tadi melakukan aksi brutal mencuri uang rakyat dan seterusnya. Sebetulnya ketika dalam konteks komunikasi politik, seberapa efektif apa yang disampaikan Presiden Prabowo ini di hadapan para siswa ini? Atau ya kita tahu bahwa ini diliput oleh media nasional. Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat pidato lengkap dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Pak Prabowo sangat benar-benar teman-teman serius untuk memberantas korupsi, memberangus, bahkan ingin menunjuk para koruptor. Ini tentu akan kita dukung. KPK juga harus terus berbenah. Kementerian Keuangan juga yang kemarin 8 pegawainya itu kena OTT juga harus berbenah. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh para koruptor, para pejabat hitam yang hanya mementingkan memperkaya diri dan juga kelompoknya sendiri. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.